Majelis Tabligh Aisyah sampaikan ajaran Islam berkemajuan bersumber Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat sesepuh demi sepuh yang hadir di sini, Ibu Sundari, Ibu Faridah, yang kami hormati segenap majelis tabligh dan ketarjihan pimpinan Aisyah Jawa Daerah Aisyah Kabupaten Kudus, Kulino Jawa Tengah. Kemarin ini sosialisasi sana. Ibu-ibu dari ranting, cabang, serta dari amal usaha Aisyah dan Muhammadiyah, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita senantiasa menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai detik ini kita masih bernafas, yaitu masih diberikan kesempatan thalabul ilmi. Semoga setiap langkah kita, setiap hembusan nafas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat serta salam tercurah kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang terpilih. Insya Allah kita semua ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sebelum masuk ke materi, menikah tanggal pinten Bu? Tanggal pinten? 13 aja. Oke, wonten sing 2, wonten sing kalih, wonten sing 13 saja. Kalau di Hijriah 13 Rajab 1447 Hijriah. Kalau Masehi tanggal 2 Januari. Pripun ini wonten sing pikantuk ucapan selamat tahun baru? Boten. Apa sebaliknya ganti ibu-ibu yang mengucapkan? Boten sedaya saestu? Alhamdulillah. Karena yang datang ini ibu-ibu ya. Kalau anak-anak muda yang di belakang ya menunggu. Kalau kan jangan kita dulu ya mungkin kita buat kartu ucapan api-apian dikirim ya. Iya. Terus Happy New Year. Nah itu ketoknya keren. Tapi kalau sekarang anak-anak orang terima bahasa Inggris. Sekarang bahasa yang viral apa Bu? Bahasa Mandarin. Sakit Bu bahasa Mandarin? Bahasa Mandarin, bahasa Korea sekarang. Tetapi tidak ada yang tertarik dengan bahasa Jawa. Betul? Roto-roto nilai bahasa Jawa elit anak-anak sekarang. Orang ngerti, gaman orang ngerti. Laden kok apa? Itu pisau, kan aku nggak tahu. Saya disalahkan sih. Ya. Nah, apalagi bahasa Arab juga nggak tertarik. Ya. Nah, tanggal 2 Januari tahunnya Masehi. Gitu Bu, menyang aula panti mangkat ngaji. Tetep pono dawuhe Gusti. Kabeh iku nggo sangu
ke materi Ibu, okay. Kita harus tahu kenapa sih ada tahun Masehi, okay. Asalnya itu piye? Asalnya piye kok ada tahun Masehi? Nah, itu bermula dari seorang kaisar Romawi Eropa bernama Julian. Ada yang namanya Julian, Bu? Okay. Neng kula kok mirip-mirip sithik ya. Neng boten kurang. Nggih, Julian. Nah, dia membuat kalender Masehi. Nggih. Nama-nama bulan mulai Januari sampai Desember. Nah, setiap bulan itu ada maknanya, Bu. Januari itu bahasa Romawinya, nggih, Januarius, artinya nopo? Dewa Janus. Dia memiliki dua wajah. Dewa dua wajah. Jangan bayangin pripun, Bu. Dewa kok wajahnya dua. Berarti depan belakang ya. Kalau Februari, nah ini dari kata Februarius, pembersihan atau festival penyucian Romawi kuno. Itu Februari. Kalau Maret dari kata Martius, dewa Mars, sang dewa perang di Romawi. Ya. Kalau April itu Aprilis, ya. Itu membuka mekarnya kuncup bunga di saat musim semi artinya. Yang Mei itu dari kata Maius, artinya Dewi Maya. Ada yang namanya Maya, Bu? Ada ya? Tapi tulisannya M-A-I-A, Maya. Ya. Itu artinya Dewi kesuburan. Jadi jenenge Maya ya putranya akeh lho. Dewi kesuburan. Ya. Kalau Juni itu dari Junius. Junius artinya Dewi Juno, ratunya para dewa yang melindungi wanita dan pernikahan. Itu Juni. Ya. Kalau Juli itu dari Quintilis yang artinya itu awalnya bulan kelima, diubah untuk menghormati Kaisar Julius, jadi Juli. Agustus juga untuk menghormati kaisar yang bernama Augustus, jadi Agustus. September, nah kalau September itu dari Septem. Septem itu artinya 7, ya 7 artinya. Di kalender ini adalah bulan ke-7, jadi dimulai 7 September. Ber-7 itu 8 itu Okto, jadi Oktober. Ber-8 pinten, Bu? 9 November, jadi November. Yang ke-10 nggih. Nah, yang ke-10 itu Desember. Jadi Desember itu artinya 10. Jadi itu hitung-hitungan bahasa Yunani kuno. Ya, jadinya itu Bu, unus, duo, tres, ya hitung-hitungannya itu. Kuator, quinqui, sex itu 6, Bu. Ya. September, Oktober, November, Desember itu bahasa Yunani Romawi kuno. Beda kalau anak-anak zaman sekarang yang suka Mandarin itu hitungannya beda. Itu pakai bahasa Mandarin, hitungannya seperti itu. Ya. Nah, yang dimasalahkan itu bukan nama-nama bulannya dan Masehinya, tapi yang dimasalahkan kebiasaannya memperingati itu lagi. Karena kegiatannya kalau memperingati tahun baru kan banyak yang hura-hura, ya Bu, banyak yang hura-hura, apa ini, yang kembang api, ya, terus trompet dan lain-lain. Nah,
itu kebanyakan yang memperingati itu adalah non-muslim. Mereka berbunda-bunda, mereka senang wong tahunnya diperingati orang sedunia. Coba kalau tahun baru Hijriah, apa non-muslim juga mau memperingati? Nggih Bu? Apa non-muslim mau memperingati tahun baru Hijriah? Tidak. Berarti sing bodoh sinten? Nggih Bu? Sing bodoh sinten? Kalau orang muslim mau memperingati tahunnya mereka, padahal mereka enggak. Walaupun cuti tanggal merah tahun 1 Hijriah, ya, wes enak di rumah baik, tidur-tiduran, istirahat, ngumpul bareng, nggak ada yang memperingati tahun baru Hijriah. Ya, bisa diterima ya? Bisa. Nah, lanjut. Sebelum saya masuk ke intinya, ya, di situ kan temanya Muhammadiyah menyikapi tahun baru Masehi. Muhammadiyah itu apa Bu? Organisasi. Ya. Organisasi itu juga bukan dari kata dasarnya bahasa Arab, tapi dari kata bahasa Yunani. Organon artinya alat, instrumen, anggota, itu organon. Ya, kalau bahasa Arabnya menurut Kiai Haji Jumari, ya, Kiai Haji namanya Jumari Al-Mulwari, ya, itu wakil ketua di PBN Jawa Tengah, menamainya ummatun. Ya. Jadi bahasa Arabnya kalau organisasi itu ummatun, yang berarti umat atau kelompok manusia atau komunitas atau bangsa atau generasi. Nah, itu. Nah, organisasi bukan setara dengan agama. Jadi jangan dikatakan kalau Muhammadiyah itu agama. Kalau orang yang tidak tahu kan seperti itu ya Bu. Kue Islam apa Islam Muhammadiyah? Terus jenengan Bu kok nggak sama? Saya pernah ditanya gitu Bu sama teman-teman saya. Loh ya itu kok orang kode ya karo koncone iku jenengan Islam apa? Islam Muhammadiyah. Sing iku Islam. Napa Bu? Manchester United gitu. Nggih kan? Nah, itu Bu. Jadi organisasi itu bukan setara dengan agama. Ya, bukan setara dengan agama. Saya kehilangan. Nah, kenapa dibutuhkan organisasi? Kalau agama itu mengatur, ya, mengatur hubungan kita dengan Allah dan makhluknya. Bukan makhluknya itu berarti semua makhluk yang diciptakan Allah gitu. Kalau manusia kan hanya yang bernyawa. Kalau semua makhluknya berarti ada batu, tumbuhan, alam seisinya itu makhluk. Jadi agama itu mengatur hubungan kita dengan Allah dan sesama makhluk. Nah, untuk mengatur itu, kalau tidak ada organisasi akan kacau balau. Kita itu sudah punya Tuhan, tapi kalau tidak ada yang mengatur bagaimana cara berdoa, gitu Bu, bagaimana cara kita menyembah Allah, bagaimana cara kita tolakul ilmi, itu yang mengatur adalah organisasi. Bisa diterima ya? Berarti ada error. Nah, selanjutnya
Selanjutnya, Bu, diperlukan untuk mengatur itu tadi organisasi, dan organisasi kita adalah Muhammadiyah. Kalau organisasi perempuan kita adalah Aisyah. Dan di sini cara perjuangan yang sebaik-baiknya itu adalah di dalam organisasi. Kenapa, Bu? Karena kalau di organisasi itu menyeluruh holistik, ya, semuanya ada di situ. Diatur dengan aturan yang baik. Khususnya Muhammadiyah arahannya jelas, ya Bu. Terus untuk mewujudkan cita-cita bersama Muhammadiyah diatur sedemikian rupa, ada KDART, terukur, inovasi sesuai perkembangan zaman, evaluasi, dan ada perbaikan juga. Jadi kalau dalam usul fikih malayatibul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi sesuatu perkara, ya, yang menyempurnakan perkara wajib itu hukumnya juga wajib. Oke. Kita harus bangga, Bu, dengan Muhammadiyah. Kalau kita tidak bangga, kita ya rasa-rasa berjuang, ya Bu. Dengan kekayaannya yang tercatat di per Oktober 2025, berapa Bu kekayaannya? Kurang lebih 462 triliun. Nanti Bu ngitung atau triliun, nulis di nanti, ya Bu. 462 triliun. Se-Asia itu peringkat keempat Muhammadiyah. Dan di sektor pendidikan itu ada 28 lembaga, 28.000 lembaga pendidikan. Ya. Fasilitas kesehatan ada 122. Ini per Oktober 2025. Tanah wakafnya paling luas 214 juta meter persegi. Amal usaha sosialnya ada 1012 lembaga amal usaha sosial. Dan pesantren Muhammadiyahnya ada 440. Kaya ya Bu. Penghargaannya banyak, dari mulai tingkat nasional sampai internasional. Dan kemarin itu MDMC Jawa Tengah tadi malam itu sudah nyabrang kapal ke Sumatera Utara untuk memberikan bantuan di sana langsung. Ya, jadi di Muhammadiyah nggak main-main dan dapat dipercaya. Kira Bu? Nih. Selanjutnya, nah, ini adalah landasan atau spirit berdirinya Muhammadiyah. Saya kira ini semuanya sudah hafal Bu. Nggih, hafal di luar kepala surat Al-Imran ayat 104. Ini landasan berdirinya Muhammadiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Subhanallah. Hendaklah di antara kalian orang-orang mukmin, ya, satu kelompok itu mengajak setiap kebaikan kepada mukmin yang lain, kebaikan yang dicintai Allah, menyuruh berbuat baik yang ditunjukkan oleh syarak atau syariat. Dan kebaikan itu dinilai oleh akal sehat, dinilai baik. Begitu sebaliknya, mencegah perbuatan yang mungkar yang dilakukan
orang-orang semacam itulah akan mendapatkan kemenangan yang sempurna di dunia dan akhirat. Kalau diambil kesimpulan dari ayat ini mengandung makna bahwa orang yang sukses itu orang yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita mengajak yang ma'ruf itu gampang ya Bu. Tapi kalau mencegah yang mungkar itu sulit. Dan inilah kita perlunya ngaji, ya Bu. Ngaji niku mudi barang sing aji. Aji itu kedudukannya tinggi. Kalau Aisyah, spiritnya apa Bu? Kalau Aisyah surat apa Bu? An-Nahl ayat 97. Ada yang hafal? Atau sing hafal Bu? Atau sing hafal boten? Nggih monggo. Monggo Bu. Nggih monggo. Spiritnya Aisyah An-Nahl. An-Nahl itu surat ke-16 ayat 97. Monggo Bu. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Ya Bu, itu spiritnya berdirinya Aisyah. Jadi kita mau berbuat baik itu dalam keadaan yang sempit maupun yang lapang. Jangan banyak alasan. Aku lagi berkes orang makan. Siapa tahu nanti malah kalau mengaji kita sembuh ya Bu ya. Nah, yuk kita lanjut lagi. Ada apa dengan tahun baru Masehi? Bagaimana ibu-ibu? Kemarin ada yang merayakannya. Ini banyak yang baru hadir, yang muda-muda. Ada yang banyak merayakan Bu kemarin? Boten, ada Bu, lembur Bu. Masih kerja Bu. Nggih. Sudah tidak ada yang niup terompet ya. Karena dihimbau oleh Pak Bupati juga. Tidak ada pesta kembang api, gitu Bu? Ya alhamdulillah. Nah, sekarang ibu-ibu dapat melihat yang ada di layar. Ketinggal boten? Ketinggal ya? Nah, Bu, bersama-sama kita ucapkan yang titik-titik itu diganti di tahu-tahu semuanya, yang titik-titik. Terus yang sayap blok warna kuning nanti diucapkan lebih keras dan mantap. Kenapa harus diucapkan? Kalau ibu-ibu hanya mendengarkan, nanti tekan ngomah lali. Tapi kalau membaca sendiri, direnungi sendiri, sampai rumah nanti hafal. Ya. Siap ya? Monggo. Mulai yang pertama. Tahu-tahu
Tahu-tahu? 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 Lalu bagaimana kalau tidak tahu apa-apa? Kira Bu? Tahu-tahu sudah tahun baru aja, Bu Handa. Tahu-tahu sudah tambah tua, ya betul? Tahu-tahu sudah habis jatah umurnya itu sudah hampir habis. Ya, karena kita tidak tahu jatah kita berapa. Ya, kalau jatah kita saya 52 gitu. Kalau 53 setahun lagi. Ya kalau 53 kalau besok kita tidak ada yang tahu. Tahu-tahu sudah berkurang tenaganya, gitu betul? Nah, tahu-tahu sudah nggak bisa apa-apa. Tenagane ora ono wis ora iso apa-apa. Nggih, betul? Tahu-tahu sudah berpindah alamnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu-tahu pas bangun ditanya malaikat, man rabbuka? Yang bisa jawab alhamdulillah itu tergolong orang-orang yang soleh-solehah. Lalu bagaimana kalau kita tidak tahu apa-apa? Bagaimana Bu kalau kita tidak tahu apa-apa? Jawabannya bisa ada dua. Ya, bisa tersesat, bisa aman. Kalau tidak tahu apa-apa karena ada pertikaian, ya ada tawuran, nggak tahu apa-apa kok, aman dia, selamat. Gitu betul? Selamat. Tetapi kalau tidak tahu apa-apa dalam ilmu, aku ora ngerti wis, aku mau ngaji ribet. Engko nek ora tak lakoni malah dosa. Padahal nek ora ngaji ku ya dosa, gitu Bu. Nah. Terus sok taunya dari mana? Karena sekarang kita mau lihat dunia hanya mencet-mencet, jadi kita udah tahu dunia. Dia sok tahu tanpa itu tadi sesuai tarjih Muhammadiyah atau tidak. Lalu bagaimana kalau kita tidak tahu? Kita harus wajib belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Utlubul ilmi walau bisin. Banyak lagi hadis tentang ilmu. Dan menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Jangan bilang sudah tua. Gitu Bu? Yang Haji Ahmad Dahlan itu dalam bukunya ada Bu, tuntutlah ilmu, belajarlah sepanjang hayat. Itu karena mengacu dalam hadis tuntutlah ilmu mulai dari lahir sampai liang lahat, sepanjang hayat. Dan itu digunakan oleh orang-orang non-muslim. Itu loh Bu, yang ada Olimpiade Sains Kuat Internasional. Nah, itu dia slogannya belajar sepanjang hayat. Itu punyanya kita loh Bu. Kira Bu? Nah, itu kita wajib belajar. Dan kita itu tidak boleh sok tahu. Okay. Sekum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Mukti MED, ya Bu ya. Karena di sini pengajian Aisyah, jadi saya tidak bawa Pak Menteri. Sekum PP Muhammadiyah. Beliau mengatakan manusia sekarang banyak yang merasa tahu, sok tahu, padahal sebenarnya tidak tahu. Makanya sok tahu itu perlu
Islam. Termuat di dalam surat An-Nahl juga ayat ke-43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu. Jangan sok tahu, aku kok Google lewat HP. Padahal Google itu tidak selamanya benar. Baik tapi tidak benar. Baik menurut mereka karena kita punya tarjih ya. Kita punya tarjih. Nah, itu makanya ikuti petunjuk ahli taklid yang benar sesuai tarjih. Hindari fanatisme buta. Selanjutnya Ibu, nah, dimulai dari mana kita? Kalau thalabul ilmi, belajar, mencari tahu, niat itu dipertanggungjawabkan boten Bu. Nih, ketoknya sepele gitu. Aku ngaji. Kenapa? Wes piye? Rantai kurang sing teko aku wae. Kira Bu, yang cabang yo ngono. Ketuane cabang lho ora tau teko. Aku wae sing kon teko, oleh aku iku tabrek iki. Kira ada yang seperti itu Bu? Banyak? Alhamdulillah. Ternyata ya. Niat. Nah, itu hadis tadi itu sudah tidak asing bagi kita. Innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Sekarang yang ada di surat At-Taubah ini juga tentang niat yang harus dipertanggungjawabkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wasataradduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah falyunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, ini juga tentang niat. Niat itu hanya kita sama Allah yang tahu. Termasuk ibu-ibu yang ada di sini, jamaah pengajian Jumat pertama ini, ada yang niatnya karena tanda tangan. Mana Bu? Bentar, kata karena tanda tangan, ya? Karena pekerjaan, kira Bu. Wah, aku ditugas no, ini pas giliranku aku sing ngangkat kok. Nek orang piye, aku gantung sangu. Ada yang seperti itu. Karena saya pelaku juga jadi tahu ya Bu ya. Di ranting ya tahu, nek cabang ya ngono. Di lembaga juga begitu. Kira Bu, ini loh mirisnya akidah kita. Kalau niat kita ngaji bukan ikhlas karena mencari ridho Allah. Bu, mulai sekarang yuk Bu kita benahi, kita berproses, kita rubah ya Bu ya. Wes tekan kene niate tanda tangan yo jenengan kok tanda tangan. Gila Bu, jenengan niate absen kok dituduhno ketuane yo jenengan tok iku. Tapi berkah ilmune apa jenengan dapatkan? Tidak. Ini yang harus dibenahi di dalam Muhammadiyah dan Aisyah. Kemarin itu paparan dalam konsolidasi di PWA Jawa Tengah, Kudus mendapatkan apresiasi. Ngaji 3 bulanan, pesertanya 1.500 sampai 2.000. Kira Bu? Banyak. Saya ini Bu, alhamdulillah nggak ngerti loh masih karena tanda tangan. Kira Bu? Ono sing karena terpaksa, ono sing ini. Dan pesan dari Ibu Ketua MTK PWA Jawa Tengah, di jangan
jangan sampai itu merasa bosan. Kok suwe-suwe gak ono wong sing teko. Ya Bu, ini kan baru beberapa kali. Itu pesennya Ibu Dr. Amirah MAG. Nah, kebetulan saya yang mau mengadu di sana kemarin Bu, konsolidasi wilayah. Kudus diapresiasi. Wah, bagaimana caranya itu Bu? Oh ya Bu, itu karyawan semuanya ada buku kegiatan ini. Saya manduk begini Bu, dalam hati ya Allah. Semoga semua yang hadir itu niatnya hanya untuk menggapai ridho Allah. Saya doakan yang baik kok Bu. Ya Bu. Jadi yang di sini kalau yang niatnya tanda tangan, niatnya karena mewakili ranting atau cabang, diubah. Mulai besok Jumat lagi kalau datang Bismillahirrahmanirrahim, niat tolabul ilmi mencari ridho Allah. Ngerti nggih? Alhamdulillah. Nah, sekarang saya lanjutkan menyikapi tahun baru Masehi. Menyikapi tahun baru Masehi ini Bu, yang pertama muhasabah, bukan mafsadah. Muhasabah itu apa? Mengoreksi diri. Mengoreksi diri caranya piye ya Bu ya? Kita koreksi diri kita. Oke. Kalau Rasulullah SAW memberikan contoh yang kuat agar setiap datang waktu berganti. Jangankan itu tahun, bahkan setiap detik koreksilah diri kita untuk meningkatkan amal soleh kita. Jadi mengoreksi diri itu bukan harus setiap tahun, setiap detik kita koreksi. Itu anjuran Rasulullah. Muhasabah dimulai dari mana? Kita rencanakan dulu Bu. Ya Allah, saya mau mengevaluasi diri. Kita rencanakan. Kita evaluasi pelaku intinya apa. Terus kita bersyukur dan taubatan nasuha. Itu ada di dalam surat As-Sams ayat 7-10. As-Sams apa ya Bu ya? Wasamsi wa duhaha. Itu apa nggih? Itu nanti dicari. Jadi ada PR nanti ya. Ayat 7-10 itu bagaimana cara kita untuk muhasabah. Dan muhasabah itu diri kita sendiri. Orang usah koreksi orang lain. Wong keluarga ini ora oleh dikoreksi ya Bu, apalagi orang lain. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, ini amanah yang harus kita koreksi. Kira Bu, amanah boten jenengan itu, amanah kira dari ujung rambut kita sampai ujung kaki itu amanahnya Allah, harus dipertanggungjawabkan besok di akhirat, termasuk suami kita, anak kita, harta kita, rumah kita, jabatan kita, pekerjaan kita, semuanya amanah. Gimana Bu? Ya. Kira-kira kita sudah amanah apa belum Bu? Ya. Sudah apa belum ya kita? Yang bisa menjawab kita sendiri loh Bu ya. Kita insya Allah gitu kita harus selalu introspeksi. Saya contohkan Bu amanah. Pada zaman sahabat Rasulullah ada khalifah yang namanya Khalifah Umar pada Bani Umayyah. Beliau suatu malam itu memeriksa keuangan negara. Lampune siji diuripke memeriksa keuangan gitu. Terus ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum ayah.
mengetuk pintu adalah putranya. Ada apa? Ada perlu ayah? Ada perlu apa? Ada perlu. Ini urusan keluarga atau urusan negara? Urusan keluarga ayah. Tunggu sebentar. Lampunya dipateni, terus anaknya disuruh masuk. Ada apa? Silakan duduk. Loh ya, di sini itu kan lampunya cuma satu. Kenapa dimatikan? Apa kita akan ngomong berdua ini gelap-gelapan? Apa jawabnya, Khalifah? Karena kita berbicara soal keluarga, tidak boleh menggunakan uang umat, karena lampu ini juga dibayar pajak dari umat. Hati-hatinya Umar sampai seperti itu, Bu. Padahal kalau misalnya Umar izin, ya, aku ameh perlu kalau anakku meh ngomong terus lampunya tak boleh oleh, pasti kan boleh ya, Bu. Mosok tidak sampai sejam. Tapi Umar tidak mau. Dimatikan, dia ngomong masalah keluarga dalam keadaan gelap. Setelah selesai keluar, melanjutkan pekerjaannya, dihidupkan lagi. Saking hati-hatinya dengan amanah. Dan amanah itu kelihatannya kan sepele, Bu, wong cuma lampu gitu. Tetapi itu besar di mata Allah. Kalau saya mengingat itu, Bu, ya Allah, saya ingin nangis. Apa saya sudah amanah dalam saya mengajar? Apa saya sudah amanah mendidik anak-anak saya? Apa saya sudah amanah di dalam organisasi saya? Kalau Ibu dari sini nanti itu diingat-ingat, insya Allah nanti ibu-ibu akan amanah dan tanggung jawab. Pripun Bu, sanggup? Insya Allah. Kalau kebanyakan sekarang, misalnya kalau di sekolah lah, bapaknya ora kanggo itu tak kayak lo kakeknya anakku. Iku izin-izin gak apa-apa, gitu Bu. Itu barang-barang yang tanpa kita sengaja dan itu bisa merusak amanah kita tinggalkan. Kalau kita bisa amanah, Bu, ikhlas ya Allah, luar biasa. Enak, Bu. Kita rasakan itu enak sekali, nyaman. Walaupun diterpa banyak ujian, tapi kita nggak merasa sedih, nggak terpuruk, karena kita punya Allah. Ini amanah, ya Allah, ini amanahmu, aku ikhlas, aku jalani. Nah, seperti itu. Okay? Saya sampai ditanya, Bu, sama dokter saya. Begitu tanya, Dok, besok saya itu tidak bisa karena ada Pak Menteri datang dan saya mau MC. Minta tolong Dok diundur ya Dok, saya kontrolnya. Lah setelah saya kontrol ditanya, loh Bu, yang saya tahu sebelum jadi menteri itu Pak Muti kan pengurus di Muhammadiyah. Ya betul, sampai sekarang. Bayarannya berapa tuh Bu? Tanya Bu, dokter saya itu tanya. Loh, tidak ada bayaran sama sekali. Masa? Saya kira mobilnya bagus, naik pesawat, keren. Masa nggak dapat bayaran? Tidak, Pak. Malah kemarin waktu ada pengajian, beliau memberikan tiket umroh gratis, masih disangoni lagi. Sebelum jadi menteri pun sudah begitu, apalagi sekarang jadi menteri. Oh gitu ya? Itu orang mandiri, Bu. Tapi terus beliau cerita, kakak saya dulu aktivis Bu di NU. Setelah ada bantuan-bantuan dan lain-lain itu disalahgunakan, akhirnya ribut keluar. Saya juga nggak respect, tapi saya juga ada Muhammadiyah gitu katanya. Malu. Nah, itu. Anaknya juga di pondok pesantren, ya di Rembang sana.
Itu dokter saya bilang seperti itu. Dikiranya kita di Aisyah Muhammadiyah itu dapat gaji. Enak ya, ibu nopo dina gajinya luwih akeh, cabang semene, mulai rating semene. Orang ngerti ya, gitu Bu. Kalau setiap pertemuan kita apa Bu nih pertemuan? Itu loh, Bukin yang ketua ranting. Bu ini kok MKS, gitu Bu. Bu ini kok Yesmu, Bu ini gitu Bu. Alhamdulillah, itu ladang pahala buat kita semuanya. Kita sucikan Bu, jangan sampai gremeng. Nggih, wis engko duwite jenengan kalong ijek gremeng ora tok apa-apa. Nggih Bu nggih? Ya, dimulai dari sekarang. Itu muhasabah. Bukan mafsadah. Mafsadah itu apa Bu? Merusak. Mafsadah itu merusak diri, kerusakan. Kalau hanya rusak ini atau fisiknya dibawa di rumah sakit Sapis Aisyah diobati mana? Kalau merusak diri, yang dirusak hatinya, jiwanya, bagaimana kita Bu? Ketoknya meneng anteng ya sholat terus, ketemunya jiwanya terkoyak. Makanya sekarang Bu, rumah sakit jiwa psikiatri itu penuh. Dulu nggak ada orang berobat di psikiatri, itu nggak ada. Rumah sakit jiwa kalau tidak, orang itu benar-benar gila 100%. Wes ora apa-apa bodoh badhe ora dilebokno rumah sakit jiwa. Tapi sekarang penuh orang stres. Nggih Bu, bukan di Kudus saja. Di Magelang juga banyak. Di Semarang juga banyak. Itu karena apa? Nah, karena ini bawahnya ini yang nomor 2, tinggalkan degradasi moral musiman. Degradasi itu apa nggih? Degradasi itu penurunan moral. Moral itu harusnya kan kita semakin santun, semakin baik. Ini semakin menurun. Ya, kita itu sebagai ibu ya Bu, sebagai ibu yang mengampu dan mengajarkan, mendidik anak-anak di rumah, ya, punya peran yang sangat penting tentang degradasi moral musiman. Musiman itu apa? Ya pas tahun baru, kira, terus pas peringatan apa yang nasional itu Bu. Nah, itu anak-anak sulit dikondisikan. Karena apa Bu? Sekarang temannya apa Bu? Anak-anak sekarang itu HP. Nah, kita kaum ibu itu harus bisa membentengi pertahanan keluarga. Hati kita sebagai seorang ibu itu teriris Bu melihat fenomena degradasi moral musiman itu yang berulang dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2025. Pas tahun baru, besoknya di daerah Cipete, ya Bu. Cipete itu nanti Jakarta ya Bu. Petugas kebersihan jalan itu membersihkan apa Bu? Alat kontrasepsi. Nah, itu tahun 2020 ditulis di dalam pena merdeka tahun 2009. Terus di Gor Lompo Parepare juga sama ditulis di dalam Inus 2022. Ya, alat kontrasepsi berserakan. Ya Allah. Di Jakarta Barat juga ratusan ditemukan alat kontrasepsi itu. Ditemukannya di gedung penghijauan yang harusnya hijau, penuh dengan alat kontrasepsi. Ya. Di
2025 itu di kawasan Pretes Puncak itu malah dilakukan secara terencana. Ini loh Bu, hati-hatinya anak cucu kita. Kadang janjian, you and me ya. Artinya Bu, kita berdua aja ya. Orang ngerti gue karena aku pintar bahasa Inggris padahal bahaya. Kira wong loro ngelompokno duwite sithik-sithik. Ora larang-larang Bu sekarang. Kira Bu, 50.000, 100.000 iso mlebu hotel. Membeli minuman seperti itu 20.000 kecil itu Bu di Semarang. Dan di sini yang dari Semarang itu meninjau di Kudus daerah sama lolor sana itu juga ada loh Bu. 20.000 itu apa anak-anak SD mau untuk bilang kendali ngeri itu. Niku kalau kira-kira niku terane awake dhewe kaya apa rasane iku hatine. Ada itu. Di Kudus ada tapi tidak terekspos. Ini loh moral bangsa kita sekarang. Karena apa Bu? Sekarang itu ngajinya hanya lewat Iqra sekarang deh. Ngaji yang penting iso maca Arab. Akhlaknya tidak ada. Beda kalau kita zaman dulu. Iki siir kanggo bocah lanang wadon nebihake tingkah laku ingkang awon. Kira Bu? Loh, mana Bu dihafalno? Dihafalno itu kalau dijabarno, oh ini berarti aku gak boleh ini, gak boleh ini. Sekarang tidak ada Bu mata pelajaran itu. Pokoknya kita harus bersikap baik dan sopan. Sikap baik dan sopan itu bagaimana? Tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh orang omong sing kaya model iku. Nggih boten. Tapi kalau zaman sekarang diterapno, ayo ngaji diulang iki sing erang ngantuk kabeh. Gak begini. Apa Bu? Gak tahu? Oke, itu anak-anak sekarang Bu. Ya Allah, kamu bilang dari benar. Nah, yang selanjutnya insan ideal bergaul dan bermartabat. Apa kalau kita tidak merayakan tahun baru, kita diarani apa Bu? Jadul, kuno, kolot? Bukan. Ya, bukan. Kita akan bisa tetap menjadi insan yang ideal. Ideal menurut Islam yang tentunya sesuai dengan tuntunan Muhammadiyah Aisyah. Jadi tidak ada kita mengacu ke kisah Ashabul Kahfi di dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Itu diselaraskan dengan takjih perkembangan zaman saat ini. Jadi anak-anak muda, generasi muda sekarang setelah kita itu bisa menjadi insan yang ideal, menjadi ilmuwan yang cendekia, cerdas, soleh, tidak meninggalkan sopan santunnya, tetap santun, solehah, dan diakui oleh semua orang. Bisa. Terus dengan bagaimana? Dengan kegiatan keagamaan. Ini banyak sekali kegiatan keagamaan sekarang. Mungkin berupa main game Islami, biar anak-anak itu nggak ngeluyur Bu. Ya, di musola, masjid, malam tahun baru, game Islami. Itu namanya bukan merayakan. Kita antisipasi. Mengisi dengan kegiatan keagamaan karena pas apa Bu libur. Kalau tidak seperti itu wampus tekan diri. Untungnya tadi malam pas tahun baru kan doa bersama di pendopo, ya Bu. Nah, yang PDA diwakili Bu Husna. Doanya Bu kepiye saya tahu ya Bu Husna. Jadi dalam ilmu fikih semuanya itu diberi rukhsah. Artinya apa Bu rukhsah?
keringanan. Tapi kita itu kadang tidak mau, wis dikai keringanan, wis dikai rusuh malah cari rusuh. Kira mungkin bingungi dhewe. Seperti itu. Jadi kita harus menghindari. Ini bukan kalau tahun baru saja. Semua perayaan apapun itu bisa diterapkan. Hura-hura dan maksiat kita hindari. Padahal kalau niup terompet itu punyanya kaum non-muslim. Niup terompet, pesta kembang api, minum-minuman keras, berpesta pora itu punyanya orang non-muslim. Ya. Terus menyerupai kaum lain atau sota syabuh namanya. Yaitu tadi kita menyerupai orang lain, kaum lain, agama lain. Padahal orang yang melakukan itu podo karo dene melu merayakan agamanya. Sekarang sudah pada membatasi diri. Kalau dulu kan masih koncone Kristen, tak ucapi ya selamat Natal dan tahun baru. Sekarang sudah dibatasi. Iki aku apa yo enake ngucapno nek ora ngucapno aku ewoh. Tapi nek ngucapno aku dosa. Kira Bu, jangan ada agama ewoh. Tinggalkan. Wong Jawa jan ewohan kok. Kira Bu, ora isonan ewohan itu orang Jawa. Tinggalkan karena ini hubungannya dengan akidah. Terus sikap Muhammadiyah kita bagaimana? Sikap Muhammadiyah tidak menolak mutlak, tapi menekankan substansi spiritual. Substansi spiritual itu esensi non-fisik diri manusia yang berkaitan dengan pencarian makna tujuan hidup, seperti berdoa, meditasi, bersyukur. Seperti itu yang kita harapkan. Tidak menolak mentah-mentah, tidak. Pokoknya tidak boleh. Nah, seperti itu kan. Kita tidak bisa mengganti tahun baru Masehi dengan Hijriah. Kalau misalnya warga Kudus Muhammadiyah Aisyah sudah setiap hari pakai kalender Hijriah, tapi yang lain tidak. Engko piye mung kene wis tanggal 2 Hijriah kono ijek tanggal 1, tidak sinkron. Ya Bu. Jadi kita hormati, tapi kita tidak meninggalkan, tetap Hijriah itu di depan. Ya. Kalau anak cucu kita biasakan dengan bulan-bulan Hijriah, Muharram, Syawal, Rabiul Awal. Kira Bu? Ya, dan seterusnya. Bukan Januari, Februari. Itu zaman saya sekolah TK sampai sekarang ya Ibu. Kira Bu? Nah, kita mulai. Dan ini sudah diatur di dalam Akikah. Ya, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang ada di lembaga Aisyah dan Muhammadiyah. Nah, terus mengubah tradisi menjadi dakwah dan kegiatan positif. Tradisi itu kebiasaan turun-menurun yang menyimpang syariat, diubah menjadi dakwah kekinian dan kegiatan positif yang menarik. Saya kira kalau kita itu masih di Kudus itu gampang tuh mengubah tradisi ke dakwah yang positif dan menarik. Kalau kita berada di Yogyakarta misalnya, Yogyakarta itu kan basic Muhammadiyahnya ya Bu ya. Tetapi di sana juga masih banyak yang campuran karena masih menggunakan tradisi dari agama Hindu yang turun-temurun. Rumah
bahasanya ya wong Jawa, Kejawen, kira Bu. Nah, kalau di sana, wah, nanti sepindah Bu mengikuti pisowanan agung pas Maulid Nabi. Niku melangkai kan kali dodok, ini tekan kono, ngeten kula, kate kudu melayu. Pas hamil sih tak waktu itu Bu saya. Ih kok ini tekan kono, saya semua melu meneh kono. Ya Bu, pisowanan agung, madhep ning gone, nggih, Keraton Yogyakarta niku. Itu sulit di sana. Kita akan banyak bermusuhan dengan orang-orang yang Muhammadiyah tapi tetap menggunakan tradisi Kejawen. Ya. Kalau di sini kan tidak Bu. Wong sekarang sudah mulai memodern. Kalau dulu ada meh poso ono leleh gitu Bu. Sekarang kan pun boten ya. Pun boten. Nah itu sudah hilang tradisinya. Nah, sekarang anak-anak muda yang punya anak-anak muni iki aneh napa nek aneh kelapa itu kerja si kalau nah itu juga banyak yang anak-anak muda sekarang tidak melakukan gitu Bu, ribet orang kober bukan karena dia Muhammadiyah tapi karena ribet orang kober itu banyak. Hanya beberapa saja yang melakukan. Oke, misal sampai jam berapa ya Bu? Jam 3 ya? Loh, sudah lebih ya? Ya Allah, saya tak kebudai. Yang ketiga, mengajarkan kesederhanaan dan kebersyukuran. Kembali lagi Bu, sederhana itu bukan kuno. Ya, sederhana itu adalah uswatun hasanah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Apapun, mari kita syukuri yang kita punya. Syukur itu bisa dengan hati yang ikhlas. Terus dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah. Dengan perbuatan kita menggunakan nikmat untuk ketaatan kita kepada Allah. Nah, ini dalilnya nanti sudah saya berikan ke majelis tabligh, nanti bisa di-share di info Aisyah, bisa nanti di-share ke grup-grup ranting. Ini hanya dalil yang bisa dipelajari sendiri, bisa dibaca sendiri, dalil nakli. Kalau dalil nakli itu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbullah. Sekarang bukan Sunnah As-Sahihah, tapi Sunnah Al-Maqbullah. Karena dengan hadis yang hasan dan disesuaikan dengan tarjih Muhammadiyah. Sebagai penutup, ini yang sangat penting. Dalil nakli ini adalah hadis yang mana di situ ada kata-kata gigit dengan geraham. Aduh alaya binawajid, pegang erat, genggam kuat-kuat seperti menggigit sesuatu dari gigi geraham kita. Jangan lepaskan. Nah, itulah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ini dari Al-Irbad bin Syariah yang berisi nasihat Nabi saat akan berpisah dengan Nabi. Nabi memperingatkan besok itu akan banyak sekali perselisihan di masa mendatang, yaitu termasuk saat ini tujuannya agar umat Islam selamat dari kesesatan dan bid'ah, ajaran-ajaran yang diajarkan yang akan banyak sekali muncul. Jadi pesan kami, peran inklusi ini gambarnya sih kan Bu? Nah, Siti Walidah. Beliau berpesan berabad-abad yang lalu waktu masih hidup, ada 4 pesannya.
juga Kiai Haji Ahmad Dahlan serta seluruh jajaran yang memperjuangkan kita sampai ada organisasi kali ini, diberikan maghfirah dan diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada dulu ya. Nanti terus berdoa. Alhamdulillah. Ini nanti bisa dipelajari sendiri ya Bu. Nanti saya tutup dengan doa ya. Sumbernya apa yang saya sampaikan sudah saya tulis semuanya di sini. Saya tidak mengarang. Mari kita berdoa bersama-sama. Ingat, doa yang khusyuk sungguh-sungguh menengadahkan kedua tangan kita. Tangannya orang dipangku gitu, diangkat. Itu cara berdoa yang benar. Dan garisnya antara sini dan sini. Ini ada garisnya di tengah. Seperti ini. Kalau nyamuk banyu. Itu cara kita berdoa yang benar. Jangan sampai setelah belum selesai berdoa ada yang keluar gaduh. Kita berdoa hanya sesaat. Kita butuh masih banyak waktu, ya Bu ya. Mari kita tengadahkan kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah. Hadirkan jiwa, hati, dan raga kita hanya untuk Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'am wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala dhulumati wan nur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rizqna. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hidup dan mati kami hanya untukmu ya Allah. Engkaulah maha segala kebaikan ya Allah. Semoga amanah yang Kau berikan kepada kami dan
kami tidak meminta kematian, tetapi jika Engkau panggil kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, terimalah sholat kami, terimalah ibadah kami, terimalah amalan-amalan yang baik kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik penerima amal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, semoga yang hadir di sini semuanya masih Engkau beri kesehatan, usia yang berkah dan panjang, bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan bersama keluarga dan bersama teman-teman dan halayak semuanya ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Amin 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 ya rabbal alamin. Yen poso nek sore atine bungah nyawang sego wis do mateng mongah padha mantepo berjuang ning ai mlebu swarga bareng garwane Nabi Aisyah. La Allahu yardo anil hadirin jami'a. Semoga Allah meridhoi semua yang hadir pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.